Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan ya dari berbagai sumber ini terkait dengan penunjukan Michael Carrick. Apa yang terjadi misalnya, alasan kenapa ditunjuk, kenapa misalnya tidak Ole Gunnar Solskjaer, akan gue bahas dari berbagai sumber. Sobat Football United, sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih banyak support dan juga dukungannya untuk channel ini dengan menonton videonya, lalu juga memberikan likes ya. Dan ya, semoga dukungan ini bisa terus bertambah di Football United. Ya, ada sumber dari Mark Critchley dari The Athletic mengatakan bahwa sumber dekat dengan Ole Gunnar Solskjaer percaya bahwa dia memiliki dukungan dari Wilcox dan juga berada sebagai dua figur senior di Sporting Department Manchester United. Tapi dia tidak yakin kalau dia memiliki dukungan dari pemilik, yaitu adalah keluarga Glazer dan juga Ratcliffe. Manchester United ini memberikan informasi bahwa tidak ada penolakan dari pemilik ya terkait dengan rekomendasi dari Jason Wilcox yang disebutkan justru menunjuk Michael Carrick, di mana keputusan ini lebih berdasar pada kondisi teknis. Solskjaer diberikan informasi oleh Jason Wilcox di hari Senin kalau dia tidak dipilih. Walaupun secara natural tentu saja ya dia ini kecewa, sumber mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan atau menjadi pelatih dengan status permanen. Dan dia sebenarnya lebih ingin untuk bekerja dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada hanya bekerja beberapa bulan sampai dengan musim panas nanti. Dia percaya Ole Gunnar Solskjaer ini bahwa Manchester United ini butuh untuk melakukan pembangunan skuad yang besar-besaran untuk bisa menutup gap ya dengan klub-klub ataupun tim-tim saat ini yang lebih elit di Premier League. Dan dia menegaskan hal ini kepada eksekutif Manchester United di dalam pembicaraan mereka. Wow, jadi memang ini nampaknya yang menjadi alasan kenapa Ole Gunnar Solskjaer tidak dipilih oleh manajemen Manchester United, karena dia tidak melihat sesuatu yang jangka pendek, dia melihat sesuatu yang jangka panjang. Dan manajemen Manchester United saat ini mencari yang jangka pendek, sehingga ini tidak cocok ya kan, kurang lebih seperti itu. Dan ya, dia tidak dipilih. Sumber lainnya yang dekat dengan Michael Carrick mengatakan bahwa dia ini memiliki urusan yang belum selesai di Old Trafford. Ralf Rangnick sempat berusaha untuk meyakinkan Michael Carrick untuk tetap stay ya, sebelum dia cabut di bulan Desember 2021. Tapi dia merasa butuh waktu istirahat dan telah menjadi bagian dari tim kepelatihan Manchester United yang saat ini selesai. Dan ketika bertemu dengan petinggi-petinggi Manchester United di hari Kamis, Michael Carrick selesai dengan perasaan yang sangat optimis ya, bahwa dia akan ditunjuk oleh manajemen Manchester United, walaupun dia juga tahu kalau manajemen Manchester United ini akan juga melakukan pertemuan dengan Ole Gunnar Solskjaer. Itu informasinya. Dan ada hal lainnya juga ya, bagaimana disampaikan oleh Andy Mitten, Darren Fletcher ini sebenarnya ditawari posisi pelatih ya di tim kepelatihan dari Michael Carrick sebagai salah satu asisten lah dari Michael Carrick, tapi dia menolak karena dia ingin kembali lagi ke tim U18 Manchester United. Dan keputusan ini dilakukan setelah diskusi di hari Senin, dengan pada saat itu Darren Fletcher ditawari sebenarnya, tapi dia menolak ya. Informasi lainnya kali ini gue dapatkan dari Rob Dawson
dari ESPN.co.uk bahwa sumber dari klub ya, petinggi-petinggi klub ini lebih memilih Michael Carrick karena dia dinilai sebagai seseorang yang situasinya lebih sebagai seorang coach daripada seorang manajer. Personality dari Michael Carrick dan juga kualitas coaching ini memukau pemain-pemain senior ketika waktunya dia bersama dengan Manchester United ketika dia menjadi interim ya setelah selesai dari Ole Gunnar Solskjaer. Lalu ada informasi lainnya dari Mirror Football juga menyebutkan bahwa beberapa pemain ini kurang suka dengan peluang kedatangan kembali dari Ole Gunnar Solskjaer, di mana ini mempengaruhi kepercayaan diri dari skuad secara keseluruhan. Ini yang dinilai oleh official Manchester United. Rob Dorset dari Sky menyebutkan kenapa Manchester United ini memilih Michael Carrick. Disebutkan bahwa ya jelas Manchester United ini pertama adalah memilih seseorang yang sudah mengetahui klub ini dengan lebih baik dan tahu ya situasi klub ya, tentang latihan dan juga ukuran dari klub dan juga ukuran dari pekerjaan menjadi seorang head coach Manchester United, di mana beban dan juga tekanannya ini sangat besar sekali. Dan disebutkan juga salah satu hal ya yang membedakan antara Carrick dengan Solskjaer adalah Michael Carrick ini tidak menunjukkan situasi bahwa dia menginginkan pekerjaan ini lebih panjang lagi. Jadi dia memang dalam situasi memahami bahwa ini hanya untuk sampai dengan musim panas saja. Sementara Ole Gunnar Solskjaer memiliki pikiran ataupun visi yang berbeda lagi nih. Dia melihat justru sesuatu yang lebih jauh daripada hanya akhir musim ini saja di musim panas nanti. Situasi dengan masuknya Michael Carrick ini apakah akan saat ini Manchester United ataupun bursa transfer musim dingin ini kan masih terbuka, dan dengan masuknya Michael Carrick ini apakah akan membuka peluang bagi manajemen Manchester United mendatangkan pemain baru di musim dingin ini? Dari Samuel Luhrs dari The Sun mengatakan bahwa nampaknya Manchester United kemungkinannya untuk memperkuat skuad di bursa transfer musim dingin ini di bawah Michael Carrick sangat kecil ya, hampir tidak ada. Mantan head coach Manchester United Ruben Amorim ini mendorong klub untuk mendatangkan seorang pemain tengah di bursa transfer musim dingin ini. Dan ini juga akhirnya yang membuat pertikaian dengan manajemen Manchester United. Manchester United sendiri disebutkan sebelumnya hanya mempertimbangkan bergerak di bursa transfer musim dingin ini untuk seorang Antoine Semenyo dan tidak pemain lain, termasuk juga tidak pemain tengah ya. Dan balik lagi terkait dengan situasi Michael Carrick, memang disebutkan tidak akan mendatangkan pemain baru. Artinya Michael Carrick harus memaksimalkan karena memang itulah satu-satunya, dia harus memaksimalkan pemain yang ada saat ini di skuad Manchester United. Bagaimana dengan pemain yang cabut ataupun ada peluang cabut dari Manchester United? Gue sudah informasikan di video sebelumnya bahwa dengan adanya pergantian head coach di Manchester United, Manchester United saat ini menutup pintu rapat-rapat untuk semua pemainnya cabut di bulan Januari ini. Artinya memang tidak akan ada perubahan skuad. Dan ini yang harus dimaksimalkan oleh Michael Carrick. Itu tadi beberapa sumber ya, cerita di belakang layar kenapa Carrick yang dituju, kenapa Michael Carrick yang ditunjuk, kenapa bukan Ole Gunnar Solskjaer. Dua nama ini sampai dengan periode final penentuan interim head coach yang hanya dua yang bertahan, nama-nama lainnya berguguran. Dan terakhir kenapa kok Michael Carrick yang dipilih? Ya karena memang kalau menurut gua dia yang lebih sejalan dengan manajemen Manchester United. Itu menurut gua ya kesimpulannya. Dia lebih bisa menerima rencana dari manajemen Manchester United. Dia lebih bisa menempatkan dirinya sebagai seorang head coach, bukan seorang manajer. Dia lebih bisa masuk
ke struktur operasional sepak bola klub, di mana ada CEO, ada Director of Football, ya kan, ada direktur-direktur yang lain, dan juga ada head coach. Dan dia menempatkan sebagai head coach. Ya, salah satunya itu tadi, dia disebutkan tidak memiliki rencana ataupun visi yang lebih jauh daripada akhir musim ini. Dia juga menerima situasi bahwa tidak ada pemain yang akan datang di musim dingin ini. Dan ini berbeda dengan Ole Gunnar Solskjaer, di mana Ole Gunnar Solskjaer justru melihat tidak hanya musim ini saja, tapi lebih dari itu. Dan bahkan dia memiliki, menurut gue ya, keinginan untuk bisa menjadi bagian dari squad Manchester United ini atau klub ini lebih panjang daripada musim panas ini. Jadi dia memang mempersiapkan sesuatu yang lebih panjang lagi. Dan nampaknya mungkin ini yang tidak disukai ya oleh manajemen Manchester United, sehingga akhirnya mereka memilih Michael Carrick. Apakah ini keputusan yang baik? Apakah ini keputusan yang tidak baik? Gue tidak mau menilainya dulu ya, karena ya ini sudah diambil. Gue tidak mau terlalu berandai-andai. Yang akan gue lakukan sekarang ini adalah melihat, dan nanti baru menilai. Melihat dulu nih bagaimana situasinya dengan yang direncanakan oleh manajemen Manchester United. Dengan ya jangka pendek saja, yang penting musim ini bisa finish di zona Eropa dulu saja. Musim depan ya itu nanti urusan selanjutnya. Bagaimana keadaan nanti di akhir musim ini, Manchester United ada di peringkat berapa, lalu bagaimana proses Manchester United untuk mendatangkan head coach permanen yang selanjutnya, bagaimana proses transisinya, apa yang akan dilakukan di bursa transfer selanjutnya. Hal-hal seperti itu menurut gue ingin lihat dulu, baru kemudian akan gue nilai. Ya, semoga Manchester United bisa meraih targetnya. Dan juga ya good luck menurut gue bagi Michael Carrick di Manchester United, karena gue hanya ingin Manchester United berhasil, itu saja di musim ini, berhasil mendapatkan tiket ke Eropa untuk musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.